Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Raditu billahi robba. Dek, lagi ngaji. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shallu ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rafi'a syani wa daraji atfatayaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karomi diwal karomi. Ayo siapa enggak? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin. Sunan Maulana Makdum. Sunan Ampel Raden Sunan Bonang Maulana Makdum. Sunan Rajat Raden Qasim. Sunan Jaga Raden Syahid. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawat ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rafi'a syani wa daraji atfatayaji rotal alami. Ya uhailal judi wal karomi diwal karomi. Silakan Kakak Kaila. Sebentar lagi ujian loh, jadi jangan sering bolos.
Kapan Mei ujiannya, Mei? Sama lah dengan ujian sekolah kalian kapan? Ujian. Lagi ujian? Sudah siap? Minggu depan berarti. Afgan pun maju 1 hari. Ahmad Moskong, Adil. Ahmad Naufal, Dapat Diakara, Enggak ada. Mas Pratama, Enggak ada. Sektian, Adil. Rodi Ismail, Adil. Coba diisi dulu di depan Ahmad. Ahmad di depan. Adil. Iya Pak. Pak Asmi siap-siap lah. Rehan Robi, Bagian yang siap-siap. Ini tuntas, ini siap-siap. Udah? Buka fikihnya, kita lanjutkan syarat tayamum. Insya Allah minggu depan lah kita mulai ujian. Umi ngobrol dulu sama Pak Ustaz. Yang keenam harus menghilangkan najis. Fikih melanjutkan syarat tayamum. Syarat tayamum ada berapa? 10. Pinter Nopal, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang bagian nomor ke-6. Kemarin malam Selasa kemarin udah sampai, malam Rabu kemarin sudah sampai dengan 2 kali dalam ucapannya kan? Ulang. Yang ke-6 harus menghilangkan hadis najis sebelum melaksanakan tayamumnya. Yang keenam harus menghilangkan najis sebelum melaksanakan tayamumnya. Ayo Ahmad, jangan ngobrol. Kobi, jangan ngobrol. Yang ketujuh harus bermaksud dirinya kepada melaksanakan tayamumnya. Yang ketujuh harus bermaksud dirinya kepada melaksanakan tayamumnya. Udah? Dirinya. Yang ketujuh harus bermaksud dirinya kepada melaksanakan tayamumnya. Udah? Bait baru. Kedelapan harus mengetahuinya akan kiblat sebelum bertayamumnya. Arah. Kedelapan harus mengetahuinya arah kiblat sebelum bertayamumnya. Arah kiblat sebelum bertayamumnya. Sebelum bertayamumnya, Mei. Iya. B. Kesembilan harus sudah masuk waktu sholat yang akan dilakukannya. Kesembilan harus sudah masuk waktu sholat yang akan dilakukannya. Kesembilan harus sudah masuk waktu sholat yang akan dilakukannya. Bait baru. Ke-10 1 kali tayamumnya. Ke-10 1 kali tayamumnya untuk 1 fardu yang dilakukannya. Untuk 1 fardu yang dilakukannya. Untuk 1 fardu yang dilakukannya. Tapi apa
sholatnya, boleh sampai banyak bilangan sholatnya. Tapi apabila sholat sunnahnya, boleh sampai banyak bilangan sholatnya. Yuk sama-sama baca ya. Sebelum dijelaskan baca dulu bil barkah. 1, 2, 3. Dari yang ke-6. Yang ke-6 harus menghilangkan najis sebelum melaksanakan tayamumnya. Yang ke-7 harus bermaksud dirinya kepada melaksanakan tayamumnya. Ke-8 harus mengetahuinya arah kiblat sebelum bertayamumnya. Ke-9 harus sudah masuk waktu sholat yang akan dilakukannya. 1 kali tayamumnya untuk 1 fardu yang dilakukannya. Tapi apabila sholat yang sunnahnya, boleh sampai banyak bilangan sholatnya. Perhatikan, minggu kemarin kita belajar tentang syarat tayamum. Semuanya ada berapa? Yang pertama apa? Tayamumnya harus dengan tanah. Boleh nggak tayamum dengan tepung? Nggak boleh. Nggak boleh. Yaitu tanah yang harus berdebu. Jadi tanahnya harus tanah kering. Jadi kalau dipegang itu nggak sampai mengotori tangan kita. Jangan tanah liat, jangan tanah kuburan. Biasanya kan tanah kuburan tanahnya agak-agak basah ya. Boleh-boleh aja sih kalau nggak ada lagi, tapi tetap harus diperhatikan kesuciannya. Tidak boleh tanah yang sudah tercampur najis. Jadi yang pertama syarat tayamum harus pakai tanah. Tanahnya yang berdebu. 2, tanahnya harus suci, tidak boleh tercampur najis. 3, tanahnya jangan mustakmal. Jadi kalau tanah udah dipakai tayamum sama raihan, nggak boleh tanah bekas tayamum raihan dipakai novel. Kalau di zaman dahulu, zaman baheula, zaman baheula, ketika air sedang krisis, maka mereka sudah punya tanah khusus di botol. Jadi kalau mau tayamum tinggal sedikit aja ke mana ya, ke tempat kayak ke nampan gitu. Kan nggak usah banyak-banyak, yang penting ada debunya gitu. Jadi di botol itu terjaga kesuciannya. Itu, ini ngapain lagi menjelaskan kok ngobrol? Udah duduk, bukan waktunya menulis. Tadi waktunya nulis, waktu Umi dikte, ini waktunya memperhatikan dah. Jadi zaman dahulu kalau lagi krisis air, tanahnya itu sudah mereka persiapkan dan mereka simpan di dalam botol biar terjaga kesuciannya, ditutup botolnya. Nanti kalau diperlukan pas waktu tayamum ada 1 wadah seperti nampan. Nah, jadi diinikan ke nampan tersebut biar bisa dipakai untuk tayamum. Jadi pas tayamum, nah setelah kena tangan kita, maka sudah menjadi tanah yang mustakmal. Berarti tidak boleh dipakai lagi oleh orang lain. Itu yang ketiga. Jadi tanahnya harus suci. Yang ketiga ya, tanahnya tidak boleh mustakmal, tidak boleh tanah yang bekas dipakai tayamum. Keempat,
Apa keempat? Jangan tercampur oleh tepung. Tanahnya tidak boleh tercampur oleh tepung. Apalagi kalau sengaja biar glowing. Aku tayamumnya pakai tepung biar nanti kelihatan aku lebih ganteng, lebih cantik. Tidak boleh. Karena syarat sah tayamum memang murni harus pakai tanah yang berdebu. Yang kelima, apa syarat tayamum? Mengusap wajah dengan 2 kali dalam usapannya. Jadi mengusap wajahnya pun tidak boleh kayak wudhu. Jadi dari atas ke bawah. Set. Nah ininya untuk khusus untuk bawah dagu. Nanti ada ininya, ada apa? Ada pardunya. Nah sekarang yang keenam, ketika mau tayamum harus menghilangkan najis dulu. Contoh, pipis najis bukan? Mau tayamum, kita mau wudhu juga biasanya kan pipis dulu. Nah, bagaimana Umi? Kan nggak ada air. Gimana mensucikannya? Pakai batu. Pipis atau membersihkannya pakai batu. Nopal dan Maul udah senyum-senyum. Bagaimana ya Umi? Nah, masa harus diinikan? Zaman dulu itu kan belum ada tisu, jadi pakai batu. Tapi tetap itu apa namanya syarat membersihkan pakai batu masih tetap berlaku sampai sekarang. Umi kalau gitu pakai tisu basah aja nggak bisa. Tisu basah malah nanti najis karena kan basah. Kalau najis kena basah, contoh ya di permukaan ini keelap sama tisu basah nanti ke atasnya ke bawah najis kan harus teralirkan air. Kalau pakai batu, buang dulu datiah najisnya, nanti bekas najisnya itu pakai batu. Kebayang nggak? Umi nanti gimana di batunya itu ada tainya? Ya nggak apa-apa, memang membersihkan. Zaman dahulu gitu loh, makanya kenapa ada di dalam kitab fikih, kenapa dijelaskan oleh Imam Syafi'i, saking Imam Syafi'i hati-hati bahwa kita mau menghadap Allah itu harus benar-benar bersih dan suci. Bahkan tayamum juga, mau tayamum hilangkan dulu najisnya, mau pipis dulu. Nanti bahkan kalau di gunung bisa pakai daun. Ada loh zaman baheula kalau lagi hiking, tahu hiking nggak kalian? Hiking tahu nggak? Naik gunung kan? Naik gunung tapi tidak nginep ya. Kalau nginep namanya camping. Nah, jadi orang-orang gunung zaman dulu kan belum ada tisu basah, belum viral tisu zaman sekarang. Jadi pakainya daun, habis pipis pakai daun. Tapi awas hati-hati, daunnya jangan yang menimbulkan gatal. Nanti salah-salah udah cebok, gatal gimana itu? Terserah daun apa aja, yang penting boleh biar wangi malah. Asal daunnya suci ya, tidak boleh udah kena najis. Nah selanjutnya itu yang keenam kan, sebelum tayamum harus menghilangkan najis yang berada di badan kita, benar-benar harus suci. Yang ketujuh, harus niat mau tayamum, bermaksud dirinya mau tayamum. Ini sholat duhur nih udah kedengeran nih, tapi nggak ada air, atau naudzubillah lagi sakit, kata dokter nggak boleh kena dulu air ya ibu, ya abang, karena penyakitnya parah, naudzubillah. Nah maka ketika mendengar duhur, niatkan dalam hati, saya mau bertayamum untuk sholat duhur. Paham? Jadi harus dimaksud, tidak boleh saya nggak mau tayamum, mau pakai air aja. Terus nanti pelin-pelan, nggak boleh, harus diyakinkan sholat duhur ini saya mau bersih-bersihnya pakai tayamum. Yang kedelapan, harus mengetahui dulu arah kiblat. Ini contoh orang-orang yang lagi di gunung atau di gurun, mana arah kiblat, terus jam tangan nggak ada, maps nggak ada, HP nggak bawa. Ini gimana ya? Tanya aja ke penduduk sekitar. Mana ya di sini arah kiblat? Nggak tahu. Arah kiblat itu apa? Barat, mana barat gitu kan. Kita ada di Indonesia nih. Atau kalau memang kalian lagi bepergian ke daerah yang terpencil, ada HP, nah cari aja map di sana arah kiblat. Kalau udah tahu arah kiblat baru kita ambil tayamum. Jadi belum boleh tayamum kalau belum tahu arah kiblat. Kenapa? Karena antara tayamum dan sholat tidak boleh ada jeda. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu gini, cek sholat duhur jam berapa? Kok jam 12 lebih ya, duhur sekarang ya. Nah Jack ambil air wudhu dari jam 10 boleh, karena Jack soleh nih. Jadi dari jam 10 udah wudhu, baca Quran, tilawah, zikir, sholawat, istighfar.
kata Jack, daripada aku main FF, daripada aku main ML, aku mau tilawah aja Quran dari jam 10. Terdengar suara adzan duhur, boleh langsung sholat duhur, nggak usah wudhu lagi karena masih punya wudhu. Tapi kalau tayamum ketika mau sholat baru mengerjakan tayamum. Nah, kenapa harus tahu arah kiblat dulu? Karena jangan sampai udah tayamum sibuk cari arah kiblat. Mana ini kiblat belum ketahuan, nanti sibuk. Habis dari tayamum nyari dulu arah kiblat. Jadi nyari dulu arah kiblat, mana nih kiblat, baru kita tayamum, baru sholat. Itu yang ke-8. Ke-9, tayamum itu kita harus sudah masuk waktu. Sama ini seperti kasusnya orang yang langgeng hadas. Langgeng hadas itu orang yang kentut terus. Kalau perempuan keputihan terus. Nah, nanti wudunya itu harus mepet ke adzan. Mendengar adzan baru wudu langsung sholat. Dan tidak boleh ada jeda antara wudu dan sholat. Sama dengan halnya tayamum kayak tadi. Habis tayamum harus langsung sholat. Dan tayamumnya sudah masuk waktu. Tidak boleh kayak Jack tadi, ambil tayamum dari jam 10 untuk sholat duhur, nggak boleh, nggak sah. Ke-10, 1 kali tayamum untuk 1 fardu. Jadi kalau sholat duhur, tayamum sholat duhur ya untuk sholat duhur aja, nggak bisa dipakai untuk sholat asar. 1 tayamum 1 sholat fardu. Ulah, 1 tayamum 1 sholat fardu. Tidak boleh 2 fardu, apalagi lebih. 2 aja nggak boleh, beda dengan wudu. Kalau wudu kalian kuat 24 jam, nggak batal, nggak kentut, nggak melakukan yang membatalkan wudu, boleh. Subuh, Jack pasti punya wudu. Raihan punya wudu dari subuh. Karena lagi hidayahnya lagi penuh di dalam hatinya. Jam 10 dia sebelum subuh itu dia sudah duduk tadarus, istighfar, sholat hajat, sholat taubat. Dengar sholat subuh adzan subuh, wudu ya, wudu sholat subuh. Nah, habis subuh nggak tidur lagi karena lagi libur sekolah sampai duhur. Dia duduk baca tilawah sampai hatam hari itu. Nah, Jack Raihan masih punya wudu, boleh nggak wudu lagi? Boleh kan, masih punya wudu. Lanjut sholat duhur. Habis sholat duhur kata mamanya, Abang Raihan makan dulu, puasa mak. Abang lagi puasa. Nah, jadi dari duhur itu nggak pulang di masjid terus. Lanjut sholat asar. Habis sholat asar kata mamanya, buka dulu. Kata Mang Jajang, ada kok es campur di masjid. Minum es campur. Selagi nggak kentut, minum, buka, nggak apa-apa. Lanjut sholat maghrib. Habis sholat maghrib lanjut sholat isya. Habis isya bukannya tidur, tapi dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan atas dosa-dosa yang sudah dilakukan sampai subuh lagi. Jadi 1 wudu boleh untuk beberapa kali fardu, beda dengan tayamum. 1 tayamum hanya boleh untuk 1 fardu, tapi boleh kalau untuk sholat sunnah. Contoh 1 tayamum, karena biasanya Nopal Darmawan rajin sholat sunnahnya, duhanya 8 rakaat, tahajudnya 12 rakaat, sholat taubatnya nangis karena ingat dosa karena pernah mau resign ngaji tapi nggak jadi, alhamdulillah. Allah saja nggak resign ngasih rezeki, masa ngaji ngang sajam aja resign. Nah, Nopal punya tayamum, 1 kali tayamum. Abis sholat isya, Nopal mau sholat ba'diyah isya, boleh. Abis ba'diyah isya kata Nopal, aduh saya masih lapar, mau sholat. Sholat lagi. Sholat awabin, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah. Aku mau istikharah, kira-kira solehah si ini atau si ini ya, boleh. Boleh tayamum untuk beberapa kali sholat sunnah. Yang boleh itu hanya 1 fardu. Paham tidak? Ke-10 udah ya? Udah kan? Ke-10 1 kali tayamum untuk 1 kali fardu. Alhamdulillah. Yo, sama-sama simpulkan dan harus dihafalkan. Syarat tayamum ada 10. 1 tayamum dengan tanah. 2 tanahnya harus suci. 3 tanahnya jangan mustakmal. 4 tanahnya jangan tercampur tepung. 5 mengusap wajah. 6 menghilangkan najis. 7 bermaksud tayamum. 8 mengetahui arah kiblat. 9 sudah masuk waktu. 10 1 tayamum 1
Ini untuk bahan ujian nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ngaji ya yang nonton biar nambah ilmu. Yuk, hafalkan mana tulisannya mau nilai? Berapa? 22. Tulisan aja kan. Hah? Apa nih? Iya, hafalannya kayak tadi. Syarat tayamum ada 10. 1. Tayamum dengan tanah. 2. Tanahnya harus suci. 3. Tanahnya jangan mustakmal gitu. Ayo, Umi sengaja loh tiap malam ngasih kalian hafalan. Ayo, dua orang. Satu apa? Kayak mana adanya, Mi? Apa sih? Ini Nurul siapa? Nurul, terima kasih tap-tap layarnya. Pauziah Bayesh Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Zahra. Ya sok. Ayo nggak apa-apa tuh tanya. Apa? Tasamu? Kata siapa? Ada. Abang Rehan ada. Siapa ini yang nanya Abang Rehan? Abang Rehan rajin, ini kayaknya adekmu ya? Rasid ya? Mi, Bang Rehan ada Mi katanya. Tapi akunnya itu TFJFJGHB VJJBBN BBN. Ini kenapa sih kadang suka ngasih namanya kayak gitu? Privasi ya teh. Jangan privasi, itu jangan-jangan yang dibuka yang enggak. Udah aja, clear. Nama asli dengan percaya diri. 1. Tayamum dengan tanah. 2. Tanahnya harus suci. 3. Jangan mustamal. 4. Tanahnya tidak tercampur. 5. Masa ditulis lagi lama banget? Hah? Susah. Ya Allah, tinggal dirangkum yang udah ditulis, masa susah? Gak susah lah, Bang. Susah, Mi. Enggak ada yang susah. 3. Tanahnya jangan mustamal. 4. Tanahnya jangan tercampur. 5. Mengusap wajah. 6. Menghilangkan najis terlebih dahulu. 7. Bermaksud tayamum. 8. Mengetahui arah kiblat. 9. Sudah masuk waktu sholat. 10. 1. Tayamum. 1. Sholat wajib. Sholat wajib boleh, sholat fardu boleh. Saya adek Bang Raihan Rashid. Oh Rashid kenapa namanya seperti itu? Bikin pusing. Tulis aja Rashid, lebih bagus lagi Rashid. Artinya pintar. Minimal kasih artikel. Iya, gantilah namanya Rashid. Kan nama pemberian orang tua, harus percaya diri, tidak boleh malu ya. Nama adalah doa. 6. Menghilangkan najis. 7. Bermaksud tayamum. 8. Mengetahui arah kiblat. 9. Sudah masuk waktu sholat. 10. 1 kali tayamum. 1 sholat fardu. Umi, ada kakak Gina? Ada. Ini siapa? Nurul ini siapa? Nurul itu ngaji kan? Nurul itu kan? Nurul mana ini? Hah? Oh, anak sore. Ada, Kak Gina lagi ngaji. Azahra siapa Azahra? Mama Zahra.
Oh, kakaknya Azka. Ada kakak Nurul kelas Pak Imam. Kalau Kak Gina kelas Umi. Ini adanya Maksud Habibah. sama berdiri sama nih, Mi. Sama. Coba ada Bang Raihan. Mau ngapain? Abang Raihan Nabi mengapa? Udah kangen sama Bang Raihan. Yang pertama, Mau lihat Bang Raihan katanya. Rashid. Abang Raihan lagi menghafal. Harus tahu. tahu sih, mengetahui. 1 gunakan tanah 9 2 tanahnya harus suci. Belum tahu juga. Sumpah dari kampung 1 kali. Mana adanya? Dah yuk, start. Hai dibahas. Gimana, Mi? Nadanya? Syarat tayamum ada 10. 1 tanahnya harus suci. 1 tayamum dengan tanah. 2 tanahnya harus suci. 3 tanahnya jangan mustakmal. 4 tanahnya jangan tercampur. 5 mengusap wajah. 6 menghilangkan najis. 7 bermaksud tayamum. 8 mengetahui arah kiblat. 9 masuk waktu sholat. 10 1 kali tayamum 1 sholat fardu. Yuk coba. Ayo cepet Bang. Ambil bukunya. Ada kakak Kila. Kakak Kila lagi ngaji kelas Pak Imam. Kakak Kila kelas Pak Imam di dalam. Kakak Paidah di dalam juga. Nama kelas Pak Imam. Ada nanti kelihatan nomor tuh. Bang ngapain nih? 10 1 kali tayamum 1 sholat fardu. Itu. Apa nggak apa? Satu tayamum 1 kali sholat fardu. Yuk maju. Sambil lihat teks sedikit nggak? Gak apa-apa, yang penting tulisan yang Umi yang syair itu Umi nilai. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, ayo, gak apa-apa, Lihat sedikit Om. gak apa-apa. Harus suci 3 tangannya dan mustakmal. Tangannya jangan tercampur. 5 mengusap wajah. 6 menghilangkan najis. Bermaksud tayamum. 8 mengetahui arah kiblat. 9 harus masuk waktu sholat. 1 kali tayamum 1 kali sholat. Yuk. Iya, Bang Rayhan lagi mengapa Rashid? Udah dulu ya, terima kasih sudah tap-tap layar. Makasih banyak ya. Rajin ngaji kalian ya. Sholatnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.